Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Justina dari program studi D4 Teknologi Laboratorium Medis Universitas Pelita Harapan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan, mata kuliah anatomi fisiologi manusia. Adapun topik-topik pembahasan untuk video kali ini, yang pertama definisi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan, kemudian enzim-enzim pada kelenjar pencernaan, proses-proses pada sistem pencernaan, jaringan penyusun pada organ sistem pencernaan, membran, serosa dalam sistem pencernaan, saraf pada sistem pencernaan, proses menelan, esofagus, fungsi lambung dan sekresi lambung, kelenjar pada usus, bagian-bagian dan fungsi usus besar, gangguan pada sistem pencernaan, dan yang terakhir, kelainan, gejala, dan prinsip terapi. Pembahasan yang pertama mengenai definisi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Apa sih yang dimaksud dengan saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan itu sendiri? Jadi, saluran pencernaan adalah saluran yang memproses makanan dengan pengunyahan, penelanan, dan pencampuran. Sementara kelenjar pencernaan adalah alat pencernaan yang dapat menghasilkan enzim-enzim untuk pencernaan kimiawi. Pembahasan berikutnya mengenai enzim-enzim pada kelenjar pencernaan. Yang pertama, enzim ptialin dengan organ penghasilnya kelenjar ludah, dan organ tempat enzim bekerja adalah mulut dan fungsinya untuk mengubah amilum menjadi maltosa. Enzim yang berikutnya adalah pepsin, organ penghasilnya pada lambung, organ tempat bekerja enzim juga pada lambung, dan fungsinya adalah mengubah protein menjadi pepton. Enzim berikutnya adalah renin, organ penghasilnya pada lambung juga, dan organ tempat enzim bekerja juga pada lambung, dan fungsinya adalah mengubah kaseinogen menjadi kasein. Dan berikutnya ada enzim amilase, organ penghasilnya pankreas, organ tempat enzim bekerjanya usus halus, dan fungsinya untuk mengubah amilum menjadi glukosa. Enzim berikutnya adalah lipase, organ penghasilnya masih pada pankreas, organ tempat enzim bekerja usus halus, dan fungsinya untuk mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Enzim berikutnya adalah tripsin, organ penghasilnya pankreas, organ tempat bekerja enzim usus halus, dan fungsinya untuk mengubah protein menjadi asam amino. Berikutnya ada enzim laktase, organ penghasilnya usus halus, organ tempat enzim bekerjanya ada pula di usus halus, dan fungsinya untuk mengubah laktosa menjadi glukosa. Selanjutnya ada enzim sukrase, organ penghasilnya masih pada usus halus dan organ tempat enzim bekerja masih pada usus halus, yang fungsinya untuk mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Selanjutnya maltase, dan organ penghasilnya ada pada usus halus, dan organ tempat enzim bekerja pada usus halus, dan fungsinya untuk mengubah maltosa menjadi glukosa. Berikutnya tentang proses-proses pada sistem pencernaan. Proses-proses ini termasuk baik dalam proses secara kimiawi maupun secara mekanis. Proses-prosesnya diantaranya yang pertama ingesti, kemudian ada pemotongan dan penggilingan, setelah itu peristalsis, ada juga digesti, absorpsi, dan egesti atau defekasi. Berikutnya tentang jaringan penyusun pada sistem organ pencernaan. Dinding saluran tersusun dari 4 lapisan jaringan dasar dari lumen atau rongga sentral ke arah luar. Komponen lapisan pada setiap regia bervariasi sesuai fungsi regia. 4 lapisan tersebut adalah mukosa atau membran mukosa, kemudian submukosa, kemudian muscularis externa, dan yang terakhir serosa atau adventitia. Pembahasan berikutnya mengenai membran serosa dalam sistem pencernaan. Peritoneum, mesenterium, dan omentum abdominopelvis merupakan membran serosa terbesar dalam tubuh. Yang pertama ada peritoneum parietal, yang kedua peritoneum visceral, yang ketiga rongga peritoneal, yang keempat mesenterium dan omentum, dan yang kelima yang disebut dengan organ yang tidak terbungkus peritoneum tetapi hanya tertutup olehnya disebut
retroperitoneal atau di belakang peritoneum. Berikutnya, saraf pada sistem pencernaan. Sistem saraf otonom atau SSO mempersarafi keseluruhan saluran-saluran pencernaan kecuali ujung atas dan ujung bawah yang dikendalikan secara voluntar. Jenis-jenis saraf ini mencakup impuls parasimpatis, impuls simpatis, dan plexus Meissner dan Auerbach. Berikutnya mengenai proses menelan. Proses menelan atau deglutisi menggerakkan makanan dari faring menuju esofagus. Aksi penelanan ini meliputi 3 fase. Yang pertama, fase voluntar, fase faring, dan fase esofagus. Berikutnya esofagus. Esofagus adalah tuba muskular panjangnya sekitar 9-10 inci atau 25 cm dan berdiameter 1 inci atau 2,54 cm. Esofagus berawal pada area laring ofaring, melewati diafragma dan hiatus esofagus atau lubang pada area sekitar vertebra toraks ke-10 dan membuka ke arah lambung. Pada esofagus terjadi gerakan peristaltik, di mana gerakan ini mengakibatkan makanan dari faring akan didorong menuju ke lambung. Mukosa pada esofagus memproduksi sejumlah besar mukus untuk melumasi dan melindungi esofagus, dan esofagus tidak memproduksi enzim pencernaan. Berikutnya tentang fungsi lambung. Teman-teman bisa melihat gambar di mana di situ ada lambung yang bersambungan langsung dengan usus halus dan usus besar. Lambung itu sendiri memiliki fungsi yang pertama sebagai penyimpanan makanan, yang kedua memproduksi kimus, yang ketiga digestif protein, yang keempat memproduksi mukus, yang kelima produksi faktor intrinsik atau glikoprotein, vitamin B12, dan yang terakhir absorpsi. Berikutnya mengenai sekresi lambung. Sekresi lambung terbagi dalam 3 tahap, yaitu tahap sefalik, tahap lambung, dan tahap usus. Selanjutnya kelenjar pada usus halus. Kelenjar-kelenjar pada usus halus terdiri dari yang pertama enzim, kemudian ada hormon-hormon, kemudian ada kelenjar penghasil mukus, dan yang terakhir kelenjar enteroendokrin. Berikutnya ada bagian-bagian usus besar. Yang pertama ada sekum, yang kedua ada 3 jenis kolon, yang pertama ascendant, transverse, dan descendant, dan yang terakhir ada rektum. Ada pula fungsi usus besar, diantaranya mengabsorpsi 80% sampai 90% air dan elektrolit, kemudian memproduksi mukus, tetapi sekresinya tidak mengandung enzim atau hormon pencernaan. Kemudian di dalam usus besar terdapat sejumlah bakteri yang mampu mencerna sejumlah kecil selulosa dan memproduksi sedikit kalori nutrien bagi tubuh setiap harinya. Dan yang terakhir, mensekresi zat sisa dalam bentuk feses. Mari kita masuk untuk pembahasan berikutnya, yaitu gangguan pada sistem pencernaan. Gangguan pada sistem pencernaan dapat disebabkan oleh pola makan yang salah, infeksi bakteri, dan kelainan alat pencernaan. Berikut ini ada beberapa gangguan dan kelainan sistem pencernaan manusia. Yang pertama parotitis. Parotitis atau penyakit gondong ini disebabkan oleh virus yang menyerang kelenjar air ludah di bagian bawah telinga. Akibatnya, kelenjar air ludah ini menjadi bengkak atau membesar. Kemudian yang kedua, xerostomia adalah istilah bagi penyakit pada rongga mulut yang ditandai dengan rendahnya produksi air ludah. Kondisi mulut yang kering membuat makanan kurang tercerna dengan baik. Gangguan yang ketiga ada konstipasi atau sembelit. Konstipasi atau sembelit ini merupakan kesulitan atau jarang defekasi yang memungkinkan karena feses keras atau kering sehingga terjadi kebiasaan defekasi yang tidak teratur. Sembelit terjadi jika kim atau bubur makanan masuk ke usus dengan sangat lambat. Akibatnya air terlalu banyak diserap usus, maka feses menjadi keras dan kering. Jenis gangguan yang keempat adalah tukak lambung atau ulkus. Dinding lambung diselubungi mukus yang di dalamnya juga terkandung enzim.
Jika pertahanan mukus rusak, enzim pencernaan akan memakan bagian-bagian kecil dari lapisan permukaan lambung. Hasil dari kegiatan ini adalah terjadinya tukak lambung. Tukak lambung menyebabkan berlubangnya dinding lambung sehingga isi lambung jatuh di rongga perut. Sebagian besar tukak lambung ini disebabkan oleh infeksi bakteri jenis tertentu. Gangguan lain pada lambung juga diantaranya yaitu produksi HCl yang berlebihan dapat menyebabkan terjadinya gesekan pada dinding lambung dan usus halus, sehingga timbul rasa nyeri yang disebabkan tukak lambung. Kemudian, geseran akan lebih parah kalau lambung dalam keadaan kosong akibat makanan tidak teratur, yang pada akhirnya akan mengakibatkan peradangan pada lambung. Ada pula gangguan lain pada sistem pencernaan, yaitu peritonitis, kolik, gastritis, dan apendisitis. Berikutnya, kelainan, gejala, dan prinsip terapi. Yang pertama ada diare. Diare yaitu penyakit yang ditandai dengan bertambahnya frekuensi buang air besar dari biasanya, yang disertai perubahan bentuk konsistensi feses dari penderita. Gejala diare diantaranya mual, pusing, demam, kembung, kehabisan cairan, tubuh menjadi lemas, menderita kram perut, kemudian buang air besar terus-menerus. Penyebab diare ini paling umum adalah virus yang menginfeksi usus. Infeksi biasanya berlangsung selama 2 hari dan kadang-kadang disebut flu usus atau flu perut. Dan yang terakhir ada gastritis, yang dapat terjadi bila ada rangsangan berlebihan pada mukosa karena aktivitas nervus vagus sehingga kelenjar yang memproduksi asam lambung akan terangsang. Mukosa juga dapat teriritasi oleh obat seperti aspirin atau steroid. Gejala dari gastritis ini adalah muntah, mual, penurunan nafsu makan, perut terasa panas, gelisah atau terasa penuh di bagian atas perut, dan yang terakhir terasa kram pada perut. Sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.